Mimpi masyarakat Indonesia menyaksikan timnas mereka tampil di Piala Dunia 2026 pupus sudah. Langkah tim Garuda terhenti di laga putaran keempat kualifikasi zona Asia yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak berakhir dengan kekalahan. Timnas takluk 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Laga selanjutnya, timnas juga harus menyerah 0-1 dari Irak. Laga lawan Irak di 12 Oktober 2025 menjadi akhir perjalanan timnas untuk menuju Piala Dunia 2026. I think we grew as a team, individual and collectively. And the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia is really tough. We blame ourselves, We had some chances. I think we did very well in the most part, but we didn't reward ourselves with the goal. This team is not only for now, This is for the future. Our lives, they don't stop here now, And I think what we saw here now, not only today, but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things. And I think this was a really good experience for us. And we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup. Skuad Garuda merupakan salah satu tim yang paling panjang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menuju Piala Dunia, timnas harus menjalani 20 laga sejak putaran pertama hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas dimulai pada 12 Oktober 2023. Timnas harus menjalani laga putaran pertama menghadapi Brunei Darussalam. Di dua laga kandang tandang, timnas meraih kemenangan dengan agregat 12-0. Sebelumnya, demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, PSSI telah mempersiapkan diri sejak lama. PSSI mendatangkan pelatih kelas dunia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. PSSI juga menaturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Di putaran kedua, timnas berada satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas lolos ke babak selanjutnya setelah menempati peringkat 2 grup F. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia menyingkirkan Vietnam, tim yang selama ini sulit ditaklukkan. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas harus berhadapan dengan tim-tim kuat. Indonesia tergabung di grup C zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain. Di tengah perjalanan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia mengalami pergantian pelatih. Shin Tae-yong dipecat, digantikan Patrick Kluivert. Kluivert dibantu tim kepelatihan yang sebagian besar dari Belanda, termasuk Alex Pastoor dan Danny Lanza. For me, the most important things to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shin Tae, who did a great job. It's on me to build on that success even more. The local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. Dalam debutnya bersama timnas Indonesia, Kluivert mengalami kekalahan 1-5 dari Australia. Namun perlahan tapi pasti timnas mulai bangkit. Timnas berhasil menambah poin dari kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok, sehingga finish di peringkat keempat grup C di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi
serta lolos ke putaran keempat. Menghadapi putaran keempat, persiapan timnas Indonesia tidak mulus. Selain waktu persiapan yang singkat, sejumlah pemain tidak bisa bergabung karena cedera, salah satunya kiper Emil Audero. Dan akhirnya, 2 tahun perjalanan timnas menuju Piala Dunia selesai setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi. Saya melihat ini adalah rentetan panjang dari ketidakmampuan Kluivert menurut saya untuk untuk menghimpun potensi-potensi yang ada di dalam tim nasional ini menjadi sebuah kekuatan yang mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Karena sebetulnya kalau kita lihat perjalanan Patrick Kluivert dari bulan Januari sampai sekarang, itu saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam cara bermain Indonesia misalnya. Atau saya melihat begitu seringnya tim ini bergonta-ganti formasi, bukan tactical game-nya, formasi 4-2-3-1 atau 3-4-3 atau apalah, tetapi memang formasi orang-orang yang berada di dalam tactical itu. Pemain-pemainnya itu selalu berganti-ganti. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, namun perjuangan skuad Garuda patut diapresiasi sebagai capaian bersejarah dalam upaya menembus Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV.